Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan di pertemuan kelima, yakni judul tentang kualitas dan pendekatan holistik untuk UMKM. Saat ini di slide 1, banyak UMKM mengalami penurunan daya saing yang disebabkan oleh kualitas produk yang tidak konsisten dan serta manajemen yang prosesnya yang sangat lemah. Nah, di situasi ini semakin diperburuk oleh keterbatasan modal, proses yang masih serba manual dan minimnya pelatihan. Nah, akibatnya UMKM seringkali hanya fokus mengejar kualitas produk dan mengabaikan parameter kualitas yang sebenarnya. Oleh karena itu, kita membutuhkan solusi efektif yang holistik. Untuk solusi ini harus mencakup bertahap untuk mengumpulkan data yang fakta, prioritas masalah, sampai pada tahap investigasi akar penyebabnya. Kita lanjut ke tahapan pengumpulan data faktual dengan checkset. Pada tahap ini, pengumpulan data faktual, kita menggunakan checkset. Kontrol kualitas itu harus berbasis data dari kejadian yang nyata di lantai produksi, bukan sekedar pemikiran. Pencatatan frekuensi dan pola cetak secara real-time sangat penting untuk mengambil keputusan yang objektif. Fungsi utama checkset ini adalah memudahkan operator dalam mencatat tipe dan frekuensi catat karena formatnya sederhana dan praktis. Alat ini bisa menjaga konsistensi dan meminimalkan kesalahan pencatat. Salah hal yang di sini adalah penulisan definisi. Standar definisi catat harus dipakai bersama. Misalnya harus ada contoh yang jelas untuk istilah catat seperti hold, dance, dan dress, supaya kita menjadi perbedaan pencatatan antar operator. Nantinya data mentahan ini akan menjadi fondasi analisis. Data tersebut akan distratifikasi menurut jenis catat, shift mesin, dan bahan untuk keperluan analisis lanjutan, sehingga kita bisa menentukan langkah perbaikan yang benar-benar tepat sasaran. Masuk ke tahap selanjutnya, yaitu penentuan prioritas pengguna diagram Pareto. UMKM harus menyalurkan sumber daya yang terbatas ke masalah yang paling berdampak. Kita menggunakan prinsip Pareto, aturan di 80/20, untuk menentukan vital few, yaitu penyebab kecil menghasilkan sebagai besar catat. Fokus pada prioritas ini akan mempercepat pembaikan sekaligus menekan biaya operasional. Langkah penerapan dimulai dengan mengidentifikasi jenis catat terbanyak, kemungkinan itu akumulasi frekuensinya untuk menjadi prioritas, dan alokasi tindakan korektif pada 1 hingga 3 penyebab teratas. Sebagai contoh kasus pada SP aluminium, analisis Pareto menunjukkan bahwa catat jenis Hale dan Drex adalah penyebab utamanya. Setelah melakukan prioritas, maka masalah tersebut diselesaikan. Tim mendapatkan dampak perbaikan yang sangat signifikan pada tingkat keluaran produk yang baik. Lanjut di slide keempat, yakni membahas tentang investigasi akar masalah. Menggunakan metode Fishbone dan 5W, langkah investigasi ini menggabungkan teknis kerja sama tim dengan alat ukur struktural. Pertama, kita melakukan brainstorming tanpa kritik. Tujuan adalah mengumpulkan semua hipotesis dari operator, teknis, dan manajer untuk mendapatkan pandangan yang lengkap. Kedua, kita menggunakan diagram Fishbone atau
6M, di sini kita menyusun penyebab potensial ke dalam kategori main, mutual, material, methods, measurement, dan model mutual. Ketiga, kita menerapkan metode 5W. Kita telusuri setiap gejala dengan terus bertanya mengapa secara berulang sampai kita menemukan akar masalah di sistemnya. Keempat, kita masuk ke tahap perbaikan sistematik. Kita merancang tindakan yang berfokus pada pengubah proses, bukan hanya memperbaiki produk yang catat, lalu mengukur hasilnya. Kita mengharapkan keseluruhan langkah ini adalah berkurangnya catatan berulang, peningkatan konsistensi kualitas, serta transfer pengetahuan operasional. Pada akhirnya, interaksi antara Visband dan 5W ini akan mengubah budaya kerja UMKM dari awal reaktif. Pada slide kelima ini kita membahas langkah implementasi praktik dan rujukan keberhasilan. Ada 5 penerapan, yakni 1. Standaristik check set. Buat template ini sederhana banget dengan definisi catat yang jelas, disertai penelitian yang singkat untuk personal. Untuk kedua, yakni analisis Pareto mingguan. Lakukan review data setiap minggu dan tetapkan untuk tindakan proaktif atau prioritas untuk dijalankan. Yang ketiga, yakni sesi Visband dan 5W. Adakan sesi lintas fungsi untuk mencari akar penyebab masalah, lalu melakukan penanggung jawab atau pemilik tindakan. Yang empat, yakni ukur dampak. Yang dimaksud ukur dampak ini, kita menentukan KPI yang jelas seperti tingkat catat per 1000 unit atau waktu henti mesin dan kepuasan pelanggan. Dan kelima, yakni penanti dan dokumen. Dokumentasi setiap perbaikan, buat SOP sederhana dan lakukan penelitian ulang secara berkala. Sebagai catatan, indikator ini berhasil harus dibuat sederhana dan terukur. Mulailah dari langkah kecil, ukur hasilnya dengan cepat, lalu tingkatkan skala perbaikan yang memang sudah terbukti efektif. Sebagai penutup, mari kita masuk ke bagian dikesan dan langkah selanjutnya. Untuk bisa meningkatkan kualitas produk secara keberlanjutan, UMKM wajib menerapkan pendekatan yang terintegrasi. Artinya, kumpulannya data faktual di lapangan dengan checkset, gunakan diagram Pareto atau penentuan prioritas masalah, dan investigasi akar penyebabnya menggunakan kombinasi Visband dan 5W. Kuncinya adalah mulailah dari tindakan prioritas yang kecil, ukur bagaimana hasil baru, kemudian di scale up atau diperluas skala perbaikan. Sebagai rekomendasi praktik yang langsung diaplikasikan, mulailah dengan satu ini, produksi saja terlebih dahulu, menggunakan checkset yang standar dan jalankan visual perbaikan ini secara konsisten selama 30 hari ke depan. Sekian presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.